Hola Mina, video kali ini saya akan bahas lebih mendalam tentang Lucifero. Siapa dia sebenarnya? Dan apakah dia benar-benar Raja Iblis? Simak terus videonya sampai akhir. Setelah kekalahan Lucifero di chapter 329, muncul sebuah pertanyaan yang lumayan membuat kita bingung, yaitu apakah benar Lucifero merupakan salah satu dari 3 iblis penguasa dunia bawah? Dan apakah dia benar-benar seorang Raja Iblis? Sejauh ini, sejak kemunculan pertamanya, Lucifero selalu mengklaim bahwa dirinya merupakan Raja Iblis dan salah satu dari 3 iblis penguasa dunia bawah. Tapi dari fakta-fakta yang terungkap hingga saat ini, membuat kita sedikit ragu dengan ucapan Lucifero itu. Jika kita merujuk kepada Evil Trinity atau Trinitas Jahat dalam demonologi, memang benar Lucifero termasuk ke dalam 3 iblis penguasa selain Beelzebub dan juga Astaroth. Saat awal kemunculannya ke dunia manusia, Lucifero memang benar-benar menunjukkan superioritasnya sebagai Raja Iblis. Walaupun dengan kekuatan 50%-nya saja, dia bisa mempercundangi seluruh kapten kesatria sihir, termasuk Yami, Nahato, dan Yuno. Bahkan Asta pun dia kalahkan dengan sangat mudah. Kekuatan 50%-nya ini jelas sekali jauh berbeda dengan kekuatan Full Fusion Lilith dan Naamah yang bisa Asta kalahkan dengan cukup mudah tanpa kesulitan apapun. Ini bisa menjadi bukti bahwa 3 iblis penguasa yang menghuni tingkat akhir dunia bawah benar-benar lebih kuat dibandingkan tingkat-tingkat sebelumnya. Tapi masalahnya sekarang, apakah benar dia seorang Raja Iblis dari segala iblis? Raja sendiri adalah seseorang yang mempunyai sebuah wilayah kekuasaan dan jabatan paling tinggi dengan wewenang yang kuat untuk bisa memerintah semua bawahan, bahkan rakyatnya sendiri. Seorang raja pun mempunyai hak untuk menghukum bawahan dan rakyatnya yang menolak atau berkhianat kepada rajanya. Oleh karena itu, seorang raja akan selalu dihormati, bahkan disegani oleh bawahan dan rakyatnya sendiri. Nah, dari petunjuk itu, banyak ketidaksesuaian dengan Lucifero yang selalu mengklaim dirinya sebagai Raja Iblis. Hal yang paling tidak sesuai adalah ketika Lucifero memberi perintah kepada Adramelech untuk ikut membantu dirinya melawan Yuno dan Mereoleona. Tapi pada saat itu dengan santai dan tanpa takut, Adramelech justru menolak perintah Lucifero. Ini bisa saja membuktikan bahwa Adramelech tidak terlalu takut kepada Lucifero. Dia tidak takut dengan konsekuensi atau hukuman yang akan dia terima jika dia menolak perintah raja. Ini sedikit janggal, karena seharusnya jika Lucifero itu benar-benar raja, Adramelech akan takut dan tentunya pasti akan segan kepada Lucifero. Saat itu Lucifero pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika Adramelech menolak perintahnya. Tidak ada hukuman atau ancaman kepada Adramelech. Seakan-akan kejadian ini menyatakan bahwa Lucifero tidak punya wewenang atau tidak berada di posisi untuk bisa memerintah Adramelech, sehingga Adramelech pun bisa dengan santainya menolak perintah Lucifero, karena memang bisa dikatakan dia tidak melanggar sebuah hierarki dunia bawah. Selain itu, Megicula pun tidak segan dan tidak terlalu hormat kepada Lucifero, karena dia melakukan sebuah rencana di belakang Lucifero tanpa Lucifero ketahui. Megicula menyembunyikan rahasia besar dari Lucifero, bahwa sebenarnya ada cara lain untuk bermanifestasi ke dunia manusia. Tapi Megicula justru bergerak sendiri di belakang Lucifero, dan itu menandakan dia tidak terlalu menghargai dan menghormati Lucifero. Bahkan dia tidak takut akan konsekuensinya jika suatu saat Lucifero mengetahui rencana rahasianya itu. Selain itu, Lilith dan Naamah pun menunjukkan rasa tidak hormat dan ketidaktakutannya kepada Lucifero, di mana pada awal kemunculannya mereka sangat tertarik kepada Dante dan ingin bermain dengan Dante. Memang mereka akhirnya tidak melakukan itu, tapi dengan ada niatan seperti itu menandakan Lucifero tidak terlalu dihormati dan bisa dengan mudah dikhianati oleh iblis lain. Ditambah emosi Lucifero sangat tidak stabil di beberapa chapter terakhir. Ini pun tidak mencirikan bahwa dia seorang raja yang seharusnya berwibawa yang memiliki kestabilan emosi. Sudah banyak fakta terungkap yang menyatakan ketidakhormatan iblis lain kepada Lucifero. Ini membuktikan bahwa bisa jadi memang benar Lucifero bukanlah Raja Iblis sesungguhnya. Bisa saja dia hanya sekedar iblis yang sangat kuat yang tingkatnya memang tertinggi dan memang termasuk dalam 3 iblis penguasa dunia bawah. Tapi dia bukanlah seorang raja. Hal ini karena mungkin saja dia memiliki tingkat narsisme yang sangat tinggi, karena dia tahu dia termasuk 3 iblis penguasa. Oleh karena itu dia selalu mengagung-agungkan dirinya sendiri dengan mengatakan dia adalah Raja Iblis. Ada satu hal lagi yang sebenarnya bisa sangat membuktikan bahwa Lucifero bukanlah seorang raja. Hal itu bisa dilihat dari ucapan Adramelech yang menyebut Lucifero dengan sebutan Sang, yaitu Lucifero Sang. Perlu kalian ketahui, dalam bahasa Jepang ada banyak sekali sebutan untuk memanggil nama seseorang, seperti Sang, Chan, Kun, Sama, dan lain-lain. Nah, kata Sang ini adalah kata paling umum seperti Mister dalam bahasa Inggris.
Tapi walaupun umum, kata sang ini tetap menyatakan rasa hormat dan formal. Sang ini diucapkan untuk memanggil orang yang kita hormati, bisa orang yang lebih tua, orang asing, atau bahkan orang yang baru saja kita kenal, supaya terasa lebih sopan. Tapi sang ini bukanlah sebuah sebutan untuk memanggil nama raja. Untuk memanggil nama raja sendiri ada sebutan lain lagi yang lebih sopan dan ada tingkatan rasa hormat yang lebih tinggi di dalamnya, yaitu dengan menggunakan kata sama atau Lucifero sama. Sama ini tingkat kesopanannya lebih tinggi dari kata sang. Jadi jelas ini merupakan kejanggalan. Kenapa bisa Adramelech yang merupakan iblis tingkat kedua atau bisa dikatakan lebih rendah dari Lucifero bisa memanggil Lucifero yang digadang-gadang sebagai raja iblis hanya dengan sebutan Lucifero sang? Sangat janggal sekali jika memang Lucifero benar-benar seorang raja. Kecuali jika dia bukanlah seorang raja, semuanya akan menjadi masuk akal. Dan seperti yang dikatakan tadi, bisa jadi Lucifero hanya sebagai iblis yang kuat yang menghuni tingkat terbawah saja. Maka dari itu Adramelech hanya menyebutnya dengan kata sang supaya lebih sopan karena Lucifero berada di tingkat lebih bawah dibandingkan Adramelech. Tapi jika kita mengikuti demonologi, iblis penghuni pohon klipot tingkat bawah yang dihuni Lucifero ini sedikit membingungkan. Karena ternyata Yukitabata tidak sepenuhnya mengadaptasi atau mengambil referensi penuh dari demonologi, khususnya untuk 3 iblis terakhir pohon klipot. Jika kita tetap mengikuti demonologi, di posisi terakhir itu seharusnya ada iblis kembar, Satan, dan Molok. Dan itu berarti ada 11 iblis di sana. Tapi di Black Clover sendiri sudah disebutkan oleh Nahato hanya ada 10 iblis penghuni pohon klipot. Dan inilah yang membedakan antara Black Clover dengan demonologi. Jika kita mengacu kepada 3 iblis penguasa dunia bawah dalam hierarki demonologi, seharusnya mereka adalah Beelzebub, Satan, dan Molok. Tapi di Black Clover, posisi itu justru ditempati oleh Lucifero yang sudah resmi dikatakan sebagai salah satu dari 3 iblis penguasa dunia bawah. Ini Yukitabata ambil dari Evil Trinity tadi. Tapi jika Lucifero ditambahkan ke jajaran iblis pohon klipot itu, berarti ada 12 iblis penghuni. Ini menjadi semakin banyak dan tidak sesuai dengan ucapan Nahato yang mengatakan hanya ada 10 iblis penghuni pohon klipot. Dalam demonologi sendiri, sebenarnya Lucifero atau Lucifer tidak termasuk dalam iblis pohon klipot. Saya pernah membuat video teori tentang iblis-iblis penghuni pohon klipot tersisa. Bagi yang belum nonton videonya, bisa cek link yang ada di deskripsi dan kolom komentar. Di sana saya mengatakan bahwa Yukitabata mengkombinasikan beberapa mitologi seperti mitologi Nordik dan mitologi Yunani, di mana pada awalnya dalam demonologi itu, Lucifer, Satan, dan Molok adalah 3 iblis dan 3 entitas yang berbeda. Tapi Yukitabata menggabungkan sosok Lucifer dengan Satan dan Molok menjadi satu sosok yang bernama Lucifero. Karena dalam beberapa kepercayaan pun, bahkan Satan dikatakan sebagai Lucifer. Tapi bagaimana jika ternyata Yukitabata tidak menggabungkan mereka bertiga menjadi satu sosok Lucifero? Bagaimana jika ternyata masih ada iblis kembar Satan dan Molok ini di dunia Black Clover? Terutama Satan yang dikatakan dalam beberapa kepercayaan merupakan raja iblis. Dalam sebuah buku yang berjudul Dante's Inferno, di sana dijelaskan juga bahwa Satan digambarkan sebagai iblis yang membeku dalam es di titik terendah neraka. Dan inilah kemungkinan yang nanti akan diangkat oleh Yukitabata, di mana Satan menjadi sosok raja iblis sebenarnya yang masih membeku dan berdiam diri di tempat terendah di neraka yang belum terungkap dan tidak diketahui oleh siapapun termasuk Nahato dan Liebe. Sehingga karena dia masih membeku di tempat terendah dunia bawah atau neraka, hal ini menyebabkan dia tidak termasuk dari 3 iblis penguasa dunia bawah. Dan bagaimana jika rencana rahasia Adramelech itu adalah untuk membebaskan Satan dari tempat terendah neraka untuk kembali menguasai dunia bawah? Bagaimana menurut kalian tentang teori itu? Apakah Lucifero benar-benar raja iblis atau bukan? Dan apakah kalian setuju dengan teori Satan adalah raja iblis sebenarnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan tentang Lucifero yang ternyata bukanlah raja iblis, tapi justru Satanlah yang menjadi raja iblis sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.